Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, ratusan pemain U17 tak sabar bela Indonesia. Keputusan Erick Thohir tepat, aksi Marcelino buat pelatih KMS Kadenze geleng-geleng. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mulai menyeleksi 132 pemain untuk Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 lewat program Garuda Select pada Rabu kemarin. Dalam seleksi pemain tersebut, Bima Sakti didampingi oleh Dirtek PSSI Indra Syafri dan Dirtek Garuda Select Dedis Wise, di mana seleksi ini diikuti oleh 132 pemain yang berasal dari berbagai pelosok tanah air. Seleksi pemain Timnas Indonesia U17 lewat program Garuda Select ini dilakukan dengan memainkan semua pemain dalam pertandingan internal berdurasi 2x20 menit, di mana sebanyak 132 pemain dibagi menjadi 12 tim dan setiap pemain diminta untuk menunjukkan permainan terbaiknya sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Nantinya pemain terbaik yang terpilih akan lolos ke program Garuda Select edisi ke-6 sekaligus ikut TC Timnas Indonesia U17 yang akan dimulai pada Senin mendatang. PSSI sebelumnya memutuskan Sintayong untuk fokus menangani Timnas Indonesia level senior menyusul hasil bagus yang diraih oleh Indra Syafri saat membesut tim U23 di SEA Games 2023 kemarin. Kini keputusan tersebut ditarik PSSI, di mana Sintayong tak akan fokus memimpin Timnas senior, tapi juga personel U23 khususnya di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. PSSI menganggap keputusan itu diambil demi memudahkan persiapan Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi berbagai ajang. Pasalnya, personel Timnas U23 banyak yang berasal dari tim senior sehingga Sintayong akan lebih mudah untuk memilih dan mempersiapkan tim. Selain itu, PSSI juga memiliki misi khusus di kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini, di mana ia berharap skuad Garuda Muda bisa lolos mengingat Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah kualifikasi. Indra Syafri lengser dari kursi pelatih Timnas Indonesia U22. Padahal Indra Syafri baru saja menjadi pelatih Timnas Indonesia U22 sejak Januari 2023 untuk menggantikan Sintayong. Nantinya arsitek berusia 60 tahun itu pun akan menjadi juru taktik Timnas Indonesia U20 untuk Asian Games 2022. Arya mengatakan perubahan posisi antara Sintayong dengan Indra Syafri sudah sesuai kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak bersama PSSI. Sin juga sudah setuju memperpanjang perjanjian hingga pertengahan tahun depan. PSSI akan segera memilih direktur teknik baru, di mana calon pengganti Indra Syafri itu dalam waktu dekat bakal menandatangani kontrak. Nantinya Dirtek baru PSSI akan mendampingi pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukiman. Namun, Dirtek terpilih ingin lebih dulu bekerja sama dengan PSSI selama beberapa bulan, sebab ia ingin melihat keseriusan dari Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengetuai Komite Wasit di Divisi Perwasitan Sepak Bola Indonesia demi meminimalisir adanya intervensi pihak lain. Keputusan Erick Thohir menjabat Ketua Komite Wasit pun menyusul disorotnya kinerja dan tugas dari Divisi Perwasitan Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Komite Wasit dinilai memiliki peran penting dalam kompetisi sepak bola tanah air, dengan tugas memilih sosok pemimpin sekaligus pengadil pertandingan. Hadirnya Erick Thohir di komite tersebut juga diharapkan mampu memunculkan transparansi dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Pasalnya, ex-presiden Inter Milan ini tak main-main. Ia menyinggung soal hukuman bagi para pelanggar, mulai dari seumur hidup hingga hukuman pidana. Ketum PSSI Erick Thohir tak memberikan target tinggi kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Menurutnya, ajang tersebut menjadi wadah untuk menempa para pemain muda. Terlebih, para pemain tersebut juga merupakan aset untuk Timnas Indonesia senior. Erick pun juga tidak memberikan target untuk Asian Games mendatang. Sebagaimana diketahui, Piala AFF U23 sendiri nantinya akan digelar mulai 17 Agustus, yang mana turnamen kelompok umur ini akan digelar di Thailand. PSSI menunjuk Sintayong menjadi pelatih Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 serta kualifikasi Piala Asia U23 2023. Tim Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia serta Timor Leste. Adapun untuk format penyisian grup, hanya tim yang menjadi juara pada masing-masing grup berhak lolos secara langsung ke semifinal. Sementara satu tim lainnya akan dipilih berdasarkan klasemen kecil pada runner-up dari semua grup. Tim runner-up terbaik akan melengkapi kuota para peserta semifinal Piala AFF U23 2023. Sintayong pun berpotensi mempersembahkan gelar pertamanya bersama Indonesia.
Apalagi di kelompok umur U23, Garuda Muda baru saja meraih medali emas di SEA Games kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa Jordi Amat merupakan bek yang punya kualitas umpan terarah. Belum lama ini ia menciptakan asis berkelas ketika membela JDT. Kala itu tim berjuluk The Southern Tigers ini menghadapi Kuala Lumpur City FC. JDT pun menang telak dengan skor 6-1. Nah, gol pertama klub tersohor Malaysia ini pun tercipta berkat umpan kelas dunia yang dilepaskan oleh Jordi. Momen itu terjadi di menit ke-13. Jordi Amat mengirimkan long pass dari setengah lapangan dan bola kiriman itu sangat tepat di kaki Arif Aiman. Akhirnya Arif Aiman dengan mudah mencetak gol pembuka bagi JDT. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat kembali curi perhatian, di mana kali ini dia ramai disorot karena mendapatkan julukan baru dari bintang Timnas Malaysia yakni Safawi Rashid. Julukan baru yang disematkan Safawi Rashid ini terungkap dalam unggahan Jordi, di mana striker berusia 26 tahun itu menjuluki Jordi Amat dengan sebutan tanker. Dalam unggahan itu sendiri, Jordi Amat menampilkan potret aksinya kala membela klub Malaysia Johor Darul Takzim. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali memperlihatkan aksi nyeleneh. Kali ini, aksi nyeleneh tersebut dilakukan saat latihan bersama KMSK Deinze. Pada saat latihan, pelatih KMSK Deinze Marcos Jin melakukan tes sprint di lapangan. Satu persatu pemain dites seberapa cepat ketika melakukan sprint dengan trek lurus. Pelatih pun menunggu di samping alat yang diduga untuk mengukur waktu kecepatan pemain. Sampai akhirnya ketika Marcel diberi kesempatan untuk melakukan sprint, gelandang Timnas Indonesia ini melakukan aksi nyeleneh ketika sampai di titik finish. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menggerakkan kedua tangannya seolah menirukan gaya selebrasi bebek di hadapan Marcos Jin sambil tertawa. Tak pelak, sang pelatih KMSK Deinze pun langsung geleng-geleng kepala sambil mengeluarkan senyum kesalnya setelah melihat aksi nyeleneh dari Marcelino Ferdinand. Asnawi Mangkualam akhir-akhir ini kesulitan masuk ke starting 11 Jundam Dragons. Usai laga FIFA Matchday Juni 2023, Asnawi bermain dari bangku cadangan. Usut punya usut, ternyata pelatih ingin mencoba membatasi penggunaan pemain asing. Padahal Asnawi sendiri tampil impresif ketika melawan Argentina. Beberapa kali ia membuat bintang Argentina Alejandro Garnacho mati kutu. Piala AFF Putri U19 2023 tengah digelar di Indonesia sejak Rabu kemarin. Indonesia tergabung di grup yang relatif mudah, yakni grup A bersama dengan Laos, Timor Leste, dan Kamboja. Garuda Pertiwi pun perlu menjadi juara grup untuk lolos langsung ke semifinal. Timnas Indonesia U19 sendiri telah melakoni laga pembuka grup A melawan Timor Leste pada Rabu malam dan meraih kemenangan telak 7-0. Selesai pertandingan pun Rudy bersyukur dengan hasil positif yang diraih oleh timnya. Pelatih berusia 40 tahun itu menyampaikan target timnya selanjutnya yakni menang melawan Kamboja dan juga Laos.